Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Udah lama banget emang ya gue nggak nge-vlog, sebulan ada kali. Dan ini juga tadi niatnya sih sebenarnya nggak pengen nge-vlog juga, soalnya masih hujan juga tadi pagi. Jadi kameranya gue nggak pakai. Terus ini udah rada panas mataharinya keluar, baru gue pakai lagi. Ya alhamdulillah kabar gue baik. Dan punya cewek baru. Nggak baru sih, udah lama juga. Udah sebulan lebih lah, 2 bulanan. Jadi sebenarnya cewek gue ini kenal dari kakak gue, temen kerjanya dia. Dari 4 tahun lalu kakak gue mau ngenalin gue lah sama dia. Cuman ya emang belum waktunya aja. Gue kenal sama dia dari dulu gitu loh. Alhamdulillah. Oh ini juga kemarin itu hujan salju di sini, yang selama gue tinggal di sini 23 tahunan nggak pernah ada salju di daerah rumah atau di daerah downtownnya, nggak pernah ada. Di daerah-daerah perumahan kita tuh nggak ada. Jadi kayak aneh aja kemarin itu, tapi keren sih. Dan di sini orang-orang juga norak juga karena nggak pernah kejadian kayak begitu. Jadi pada keluar semua, pada bikin video lah segala macam. Nah gue yang biasanya bikin video malah kagak bikin video. Pas cuman sampai parkiran si Bagong doang, ada banyak es di body-bodinya Bagong gitu, kena hujan salju. Bikin video di situ doang jadinya. Lihat si Bagong. Hai, bisa bayangin kalau tadi gua ngojeknya pakai motor. Maaf Bagong ya. Hai. Mainan saja sama si Bagong. Bagong kena. Ya, lampunya masih nyala deh. Dingin. Sebenarnya hal menariknya dari gue pacaran sama cewek gue sekarang, kalau dari kitanya ya wajar aja, semua ya kayak gitu loh, ketemu, kenalan, suka, pacaran, udah gitu kan. Tapi masalah lainnya lagi itu kita dropin dulu. Tempelin di sini nih biar anget nih sarung tangannya. Good morning. Thank you so much, appreciate it. Thank you. Ya kawan. $2, alhamdulillah. Iya mungkin kadang-kadang gue mikir juga gini kayak, oh mungkin emang jodoh gue kali. Soalnya kakak gue tuh udah dari dulu gitu loh, udah 4 tahun lalu mau ngenalin gue. Dan seingat gue kayaknya emang gue nggak mau waktu itu. Terus 2 tahun lalu sempet juga. Soalnya tahu sendiri kalau gue kan orangnya pasif, nggak agresif sama cewek. Terus udah terakhir itu kakak gue ngasih lagi teleponnya nih cewek. Dih, lu telepon gih katanya. Ada urusannya lah, urusan yang gue nggak bisa ceritain juga. Nih, lu telepon gih. Gue kan mikirnya gue nelfon cewek duluan. Kan enggak. Udah, akhirnya dia telepon gue. Udah lanjut dari situ aja. Dan gue ngerasa nyaman aja juga.
ngerasa nyaman. Telepon-teleponan sama gue udah kayak bocah, balik lagi telepon sampai malam, sampai tidur-tiduran, sampai begadang teleponnya. Baliklah kayak bocah lagi. Kalau yang kayak gue bilang, kalau misalnya pacarannya biasa aja, maksudnya ya bukan biasa aja, biasa pacaran ya enggak, maksudnya arah ke pacaran itu normal-normal lah, kayak orang pada umumnya. Hal-hal yang nggak biasanya itu, jadi ada bekas cowoknya dia dulu nggak terima pacaran sama gua. Biasa kalau cowok kan lagi emosi kan ngoceh-ngoceh kan. Dia bilang pengecut lah, gua ngumpet di belakangnya tuh cewek segala macem, nanya nomor telepon gua, mana nomor telepon lu, siapa lu, terus gue laporin lo ke imigrasi. Masih aja ada orang Indo berpikiran kalau dia doang yang legal tinggal di Amerika. Jadinya nih orang ini juga sering dia ngelaporin orang gitu, kalau misalnya ketemu orang yang nggak punya surat sama dia dilapor-laporin. Ntar suatu saat gue bongkar kok nih orang, suatu saat gue bongkar identitas ini si bangsat satu ini suatu saat, biar orang-orang di Amerika tahu yang pernah dilapor-laporin sama dia ke imigrasi, biar pada tahu orang yang mana. Aduh, pilek gua, dingin banget sih ini emang, padahal 32 derajat Fahrenheit. Nah dia mikirnya dia minta nomor telepon gua, terus bilang mau ngelaporin gua ke imigrasi, dipikir gua takut kan. Gue kasih nomor telepon gue, nih telepon gue sekarang. Udah telepon gue ngomong baik-baik, halo bang, biasalah. Ngoceh segala macem, ngebacot kan. Gue bilang udah jangan kayak banci, berisik, nggak usah kayak banci ngomong-ngomong kayak gitu, nggak usah lah. Ketemuan aja kita, gue bilang ketemu aja. Gue ngomongnya pelan, gue nggak ngomong ketemu aja ketemu sama gue aja, nggak gitu. Gue ngomong ketemu aja kita, udah enak, lebih enak daripada ngoceh-ngoceh di telepon. Kayak apaan aja, kayak anjing tau nggak lo, ngegonggong di balik pagar, kuk gitu doang, kagak bisa ngegigit kan. Nggak tahu kenapa tadi barusan error. Kita pick up dulu yuk. Gue udah ngomong banyak, nggak tahu ah. Kalau misalnya nggak jadi ntar ya ulang. Pick up for. Alright, thank you. Alright, thank you so much. You have a good one, okay? Thank you. Jadi nih cowok teriak-teriak doang di telepon kan. Gue bilang ya udah ketemuan aja. Gue ngomongnya gue nggak ngotot ketemuan gitu, nggak gitu gue. Oke lah, kita ketemuan aja, ketemu gitu, lebih enak, biar laki kan. Jadi nggak ngoceh-ngoceh ngebacot kayak bencong. Gue bilang bacot bencong lo, ketemu aja kita. Dimatiin teleponnya sama dia. Gue pikir enak aja lu, udah kayak begini lu matiin telepon. Gue telepon balik, nggak diangkat sama dia. Sempet nyamperin ke rumahnya dan nggak ada yang keluar. Tapi masalahnya dia itu ngoceh-ngoceh ke orang-orang tuh, ngoceh-ngoceh gitu. Orang Indonesia juga ya. Jadi dia ngoceh-ngoceh ke orang, pengen mampusin gua. Gue bilang lah. Gue dari dulu kan paling benci gue sama yang namanya orang-orang yang sok ngebully gitu kan. Gue setakut-takutnya gue sama orang, batu banyak di jalanan, kayu banyak, balok di jalanan banyak. Gue nggak berani berantem sama dia, gue timpukin batu. Gue nggak berani sama dia, pakai balok gue getok aja, gue pukul ke palanya, gue lemparin batu. Ada banyak cara gitu loh kalau gue takut juga. Pokoknya kan kayak gue pernah bilang dulu, asal jangan gue dibunuh aja, jadi gue nggak bisa balas. Sampai kapan juga
bakalan gue bales gitu loh kalau orang nyakitin gue atau ngejahatin gue. Udah, akhirnya kan gue pikirkan oke, ada saatnya kok, ada saatnya ini gue ketemu dia. Tapi dia ngoceh-ngocehnya itu, dia bilang dia mau ngebunuh gue katanya. Gue bilang lah ayo. Gue bukan berantem, ini bukan urusannya gara-gara cewek lagi gue urusannya. Ada hal yang lain yang saat ini gue gak bisa ngomong. Soalnya kalau saat ini gue ngomong, orang-orang di Indonesia bakalan nungguin dia semua. Yakin gue. Kagak gue yang nyakitin dia, orang-orang lain yang bakal nyakitin. Dan gue gak mau itu dulu. Gue aja dulu, ngapain orang lain dulu. Itu yang bikin gue kayak, oke lu mau matiin gue, ya oke lah, ayolah. Gimana mau matiin jarak jauh lo ceritanya? Mau pakai debus? Mau nyantet gue? Mau matiin jarak jauh, kagak mau ketemuan? Udah, gue pikir kan, oh jagoan nih orang nih. Ayolah. Dan ternyata jadi dia itu nge-file, katanya ya, gue juga nggak tahu. Dia nge-file restriction order. Restriction order itu kalau misalnya lu dijahatin sama orang dan lu nggak mau tuh orang deket-deket sama lu bakalan dilindungin hukum buat orang itu jauh, mungkin 100 yard atau 100 feet, gue nggak tahu, lupa gue. Jadi buat gue nggak bisa deket sama dia, jadi supaya gue tuh nggak bisa ada jarak gitu loh sama dia, tuh nggak bisa langsung deketan gitu, nggak bisa. Lah gue pikir lu bencong amat, katanya mau ngebunuh gue tapi pakai restriction order. Kan otaknya di mana sih, gue bilang nih orang nih. Beneran banci banget. Ini orang, aduh. Yang cuman ngebacot doang. Gue habis dibully sama orang yang kayak begitu, kan gue pengen tambah gemes kita kan ya. Iya, jangan sampai gue hilang kontrol gue kalau ketemu dia lah, jangan sampai kayak gitu. Gue juga nggak mau kayak begitu. Urusan di sini, urusannya juga urusan polisi. Walaupun di Indonesia pun urusannya bakalan urusan polisi gitu loh. Cuman kalau di Indonesia kan 1 lawan 1 masih ada apa ya? Masih ada sense buat laki-laki sama laki-laki berantem gitu kan. Bukannya dikeroyokin atau tuh orang udah nggak kuat ngelawan tapi kita masih lawan gitu, kita masih ngegebukin dia. Gue juga orangnya nggak kayak gitu, karena gue juga nggak suka bully gitu, gue nggak suka. Ini kemarin itu di sini saljunya sampai di pinggir-pinggir jalan. Saking derasnya hujan saljunya. Jadi kesannya kayak gini, nih cowok nih jadi pengen sok jagoan tadi awalnya ya. Awalnya itu mau sok jagoan di depan cewek gua. So kalau dia tuh lebih jagoan gitu maksudnya. Kalau gua nggak bilang gua jagoan, kagak. Cuman kalau gua dibully orang, gua ngelawan gua. Iya, udah soknya itu dia itu orang hebat, soknya ya. Sok gayanya tuh dia orang hebat gitu loh. Satu-satunya di Amerika, udah nggak ada lagi yang lain. Cuma dia doang gitu ya. Entropin dulu yuk. Udah, dan akhirnya gue nggak bisa kan ngeluapin emosi gue, nggak bisa gitu gue. Masa iya gue mau teriak-teriak di depan cewek gue, kan nggak gitu juga. Maksudnya gue nggak nyalain cewek gue sama sekali. Kan bukan salahnya dia. Emang dasarnya aja tuh laki bencong banget. Kalau gue nggak mau sok jagoan jadi jagoan, gue kagak mau. Tapi kalau orang ngejual, kata mak gue kan, mak gue selalu ngomong gitu dari dulu gitu.
Kalau orang ngejual ya lo belilah. Lo laki. Mak gua anak Priuk. Gua maksudnya udah tenang-tenang gua sama cewek gua. Udah ya asik-asik aja kita berdua gitu. Ada aja yang kayak begitu. Dan akhirnya gua mikir kan, ini kalau misalnya gua kagak lapor polisi karena dia udah nge-file restriction order ya, gue dateng lah gue ke kantor polisi. Gue bilang, ini gimana yang mesti gue lakuin apa kalau ada orang ngancem gue pengen ngebunuh gue. Kata polisinya, ya lu file inilah restriction order juga. Cuma restriction order itu kan buat orang yang kenal ya. Kalau orang nggak kenal, apa sih namanya kemarin gue pasti kantor polisi, lupa gue namanya apaan. Nah maksud gue, kalau gue nge-file restriction order kan sama aja bohong juga lah. Gue pengen ketemu dia, gue pengen ribut sama dia, udah tanggung kayak begini. Ntar kalau gue file restriction order jadi kagak bisa. Akhirnya gue bilang sama polisi, maksud gue kalau misalnya kayak begini terus gimana? Terus dia bilang, ya lu file restriction order kan worth it lah kalau orang mau ngebunuh lu tapi lu file kayak begitu. Terus gue nanya sama polisinya, kalau misalnya gue bela diri gimana urusannya? Bela diri kalau ada buktinya, it's okay. Oke, ya udah, gue nggak jadi file restriction order. Ngapain juga gue nge-file restriction order? Gue pengen ketemu kok. Yang dia bilang sampai kapan katanya gue dendam sama dia, dendam sama ini cowok, sama gua maksudnya. Lah, kagak usah kayak gitu. Lo kasih alamat aja, gue temuin lu sekarang juga gitu pikiran gua kan. Jadi gue tahu ini dari orang ketiga lah. Karena gue juga nggak mau ngelawan hukum juga ya. Misalnya restriction order, gue juga nggak boleh gue telepon dia, gue nge-text dia nggak boleh. Jadi dia dilindungin undang-undang gitu. Soalnya kalau misalnya gue lapor polisi kemarin ya, dengan bukti yang gue punya dia mau ngebunuh gue, itu bisa masuk penjara. Gue jalanin itu, gue terusin. Tapi kalau sekedar teks doang, sekedar SMS gitu, atau nggak ada bukti yang memberatkan, misalnya dia bawa senjata di depan gue pengen ngebunuh gue gitu, itu nggak bisa dipenjarain, nggak bisa. Itu masalahnya yang gue bikin gue nggak jadi file restriction order juga. Pokoknya yang penting gue pernah ngelapor kalau ada orang mau ngebunuh gue. Jadi kalau sesuatu apapun terjadi di depan, iya gue bela diri karena nih orang mau ngebunuh gue, itu aja. Dan gue juga nggak mau goblok-goblok amat, enggak gue mau sampai nyiksa orang kayak gitu, kagak. Paling 4 biji lah giginya hilang. Lagian juga gue nggak mau lah jadi jahat banget, jadi orang nggak mau juga. Cuman karena dia udah ngata-ngatain gue sampai ngatain anjing segala macem, ya kenapa enggak? Enggak, itu doang gue yang gak habis pikir itu. Cowok kok ada yang kayak begitu gitu loh, udah ngata-ngatain segala macem, bilang gue penakut, ngumpet di belakangnya cewek gue, tapi dia diajakin ketemu kagak mau. Kan ketemu juga laki sama laki, bukan mau ciuman. Berantem, tonjok-tonjokan kita. Bukannya dibilang gue bisa berantem, kagak. Gue kalau dikatain kayak gitu juga, siapa yang kagak mau ribut? Cewek gue juga bilang nggak worth it aja, nggak worth it lah orang kayak begitu. Kadang-kadang ada aja ya orang pengen damai yang kayak begitu, tapi nanggung. Udah dulu lah ya. Mood gue lagi mood ceritain doang, gue nggak ada mood cerita-cerita yang lain. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu ya. Besok-besok insya Allah gue sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.